Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa perkenalkan, nama saya Aryan Rahmatillah dari Manajemen Reguler App NIM 3402190241. Saya diberi tugas lagi oleh dosen. Tugasnya yang sekarang adalah menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Jadi ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas pertemuan kelima ekonomi manajerial. Nah, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu, yaitu poin A, lalu poin B, dan penafsiran dan perkiraan permintaan. Penafsiran dan perkiraan permintaan. Ada 2 poin. Yang poin pertama dan poin kedua, dan lanjut ke poin C untuk metode penafsiran permintaan yang akan saya jelaskan. Poin D yaitu contoh kasus penafsiran permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Jadi di sini saya mengambil 2 contoh perusahaan. Yang perusahaan pertama adalah diketahui dari penjualan produk anggur, perusahaan PT Ade Barokah. Dari tahun ke tahun, saya di sini mengambil contoh 4 tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Nah, di situ terdapat poinnya 2011 sampai 2014. Pada 4 tahun tersebut ada harga mulai dari 500 sampai 200 dan jumlahnya adalah 200 sampai 500, dan penjualan produk anggur di perusahaan PT Tanjung pada 4 tahun yang sama, hanya beda 500 saja. Contohnya, harga di PT Ade Barokah lebih murah daripada di PT Tanjung, karena PT Tanjung harganya beda 500 perak, sedangkan di PT Ade Barokah lebih murah 500 perak dengan jumlah yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini ada data seksi silangnya seperti ini. PT Ade Barokah yang memakai ballpoint warna merah dan PT Tanjung berwarna hitam. Nah, ini cara menganalisis secara manual. Di situ ada Y sama dengan A tambah B garis miring X, di mana Y adalah variabel vertikal dan X adalah variabel bebas. A konstantanya dan B konsisten, agar garis kurva sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Dilanjut ke bawah, diketahui data perusahaan Ade Barokah. Coba kalian perhatikan, harga di sini saya tulis dengan ballpoint warna hitam dan kodenya P, sedangkan jumlah yang saya tulis dengan ballpoint warna merah dengan kodenya Q. Harga itu saya kasih X dan jumlahnya adalah Y, dan ada XZ, X2 dan Y2. Bisa kalian lihat sendiri. Berdasarkan perhitungan, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 700 tambah 0,1 atau Q sama dengan 700 kurangi 0,1 P untuk perusahaan PT Ade Barokah. Sekarang kita bisa lihat untuk perusahaan Tanjung masih sama dengan yang di atas. Pada PT Ade Barokah, untuk PT
Tanjung, keterangannya adalah jadi fungsinya permintaannya adalah Y sama dengan 700 kurangi 0,1 kali Q sama dengan 700 kurangi 0,1 P. Hampir beda sedikit sih jumlahnya, tetapi tetap mempengaruhi kepada penjualan dan peminat yang membeli anggur pada perusahaan tersebut. Di sini ada bagan gabungannya, bisa kalian lihat sendiri dengan seksama. Nah, kesimpulannya adalah jadi fungsi permintaan gabungan persamaan Y sama dengan 700 kurangi 0,1 X atau Q sama dengan 700 kurangi 0,1 P. Analisis korelasi produknya bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Koefisien determinasi pada perusahaan Ade Barokah seperti di bawah ini. Untuk proporsi hasilnya 92%, cukup signifikan ya. Nah, pada PT Tanjung untuk proporsinya adalah 1,221,50. Lalu ini yang terakhir adalah data gabungan PT Ade Barokah dan PT Tanjung. Ini adalah data terakhir dari gabungan data yang di atas. Untuk data gabungan PT Ade Barokah dan PT Tanjung, ini untuk yang terakhir adalah dapatkan poin 0,24% dan 0,058%. Nah, dicukupkan sekian mengenai tugas komputer bisnis.